Saudara diberkati Tuhan, amin. Tuhan Yesus memberkati Bu Marisa yang sudah melayani kita pada sore yang luar biasa ini. Hari ini kita akan melihat firman Tuhan dalam ibadah pertengahan minggu. Kita lihat Rut pasalnya yang pertama. Hari ini kita bicara Rut dulu. Haleluya. Rut pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tema khotbah pada sore hari ini kuberikan tema akibat meninggalkan Betlehem. Akibat meninggalkan Betlehem, kita akan lihat satu keluarga. Mereka mengalami nasib yang sangat-sangat naas. Kita lihat kitab Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Mari kita baca. 2, 3, mulai. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda. Dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Puji Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Allah sampai di sana. Cerita ini tentu saya dan saudara sudah dengar berkali-kali, dan ini cerita ini sangat populer. Bahkan cerita sekolah minggu pun seringkali membahas tentang siapa Rut itu. Dan kita lihat satu keluarga yang berasal dari Betlehem Efrata itu. Satu keluarga. Kemudian mereka mengambil satu kesimpulan dan satu keputusan yang tentu sangat berbeda. Akibat bangsa Israel berbuat sesuka hati. Setiap orang berbuat sesuai dengan keinginan hatinya masing-masing. Maka kita melihat kelaparan ini bukan kelaparan biasa. Kelaparan ini sengaja didatangkan Allah. Kenapa? Karena di zaman itu hakim-hakim yang memerintah, tidak ada raja. Jadi di zaman itu adalah zaman orang sesuka hati saja. Di zaman itu zaman di mana orang terserah atur diri sendiri. Mau atur gua sendiri yang atur diriku. Itu di zaman itu, saudara. Di zaman di mana Elimelek, Naomi, dan kedua anaknya hidup di zaman itu. Jadi kita melihat terjadi kelaparan. Kita tahu bahwa kelaparan di dalam Alkitab bukan hal yang baru. Di dalam perjanjian lama juga kita melihat kelaparan pernah terjadi di zaman Abraham. Selain di zaman Abraham terjadi juga di zaman Ishak. Kelaparan yang luar biasa melanda di kala itu. Kita juga melihat pernah juga terjadi kelaparan yang dahsyat di zaman Elisa. 2 Raja-Raja pasal 6 mengisahkan tentang itu. Kepala keledai harganya luar biasa mahal. Bukan hanya kepala keledai, tai, kotoran merpati saja dijual. Bukan hanya itu, karena dampak dan kelaparan yang hebat itu membuat 2 perempuan yang bersepakat untuk saling memakan anak mereka. Hari ini kita makan anakmu, ya sepakat, deal? Oke, deal. Tapi jangan lupa, selesai kita makan anakku hari ini, besok anakmu, giliran anakmu yang kita serahkan, kita bunuh. Jadi saling memakan anak. Betapa hebatnya kelaparan itu. Sampai orang tua pun kehilangan rasa kasih sayang. Betapa hebatnya kelaparan itu membuat seorang ibu kehilangan kasih sayang terhadap anak-anaknya.
Biasa kita dengar orang tua berkata biar kita lapar atau asal kita hidup bersama. Tapi kali ini berbeda, saudara. Karena kelaparan, ibu rela untuk memakan bayinya sendiri. Apa tidak gila? Kelaparan yang dahsyat. Kelaparan juga melanda di beberapa negara. Covid juga kemarin. Kita tidak menyangka sudah melewati, kurang lebih sudah 4 tahun ini berjalan, 5 tahun berjalan ini kita Covid dari 2019. Itu juga terjadi kelaparan juga di negara kita. Pokoknya kelaparan terjadi di mana-mana. Sehingga pemerintah harus mengeluarkan semacam bantuan. Ada dana-dana Covid yang dikirimkan untuk setiap warga-warga di setiap daerah-daerah. Dan puji Tuhan kita merasa terbantu. Karena semua orang kehilangan pekerjaan. Semua orang tidak bekerja. Semua orang terpaksa menjadi pengangguran. Banyak usaha tutup. Banyak perusahaan terpaksa gulung tikar. Karena akibat dampak daripada Covid itu. Bukan hanya pekerjaan yang hilang, nyawa pun banyak yang hilang karena terkena virus ini. Jadi luar biasa. Saya dan saudara di masa virus yang merajalela waktu itu luar biasa kita dipelihara Tuhan. Sampai hari ini di antara kita tidak ada yang sakit. Kita semua hidup karena anugerah Tuhan seperti doa Ibu Yanita. Kami ada sampai hari ini semua karena Tuhan. Jadi kita perlu syukuri kebaikan Tuhan dengan saya dan saudara datang di dalam beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita lihat peristiwa Israel menyerang Gaza, terjadi kelaparan juga. Warga-warga Palestina di sana menderita. Beberapa negara kirim bantuan, tidak ketinggalan Indonesia juga salurkan bantuan. Kelaparan melanda. Jadi kelaparan ini bukan persoalan baru dalam hidup ini. Kita lihat juga orang karena demi lapar untuk memuaskan, mengisi perutnya, mereka rela untuk membunuh. Mereka rela mencuri. Mereka rela masuk di rumah orang sehingga mereka menggasak milik orang, mengambil TV, mengambil kulkas, segala macam. Segala sesuatu yang mereka bisa jadikan uang mereka ambil. Kenapa begitu? Karena orang kelaparan. Orang kelaparan, orang rela untuk bisa mencuri. Mencuri buah mangga orang, mencuri tanaman-tanaman orang. Kenapa? Karena orang untuk mengisi rasa, memuaskan rasa lapar. Beberapa hari kemarin Ibu Gembala bilang, untung aku keluar dari rumah. Aku keluar keliling-keliling halaman rumah. Karena ada orang sudah nekat masuk halaman untuk apa? Tidak tahu, mungkin mereka mau ambil pisang apa bagaimana. Karena biasa kebiasaan orang-orang itu mereka suka patroli. Jadi orang tidur siang, di siang bolong itu orang lagi istirahat, mereka jalan, mereka patroli. Pokoknya mereka lihat apa saja, mereka main angkat saja. Jadi mereka waktu lihat Ibu Gembala, mereka kaget, langsung mereka putar jalan. Nah mereka lihat kan ada pisang, mereka bilang ini sudah siap panen. Jadi saya dan saudara kita lihat kelaparan. Kan orang karena kelaparan rela mencuri. Tapi saya dan saudara sampai hari ini dipelihara Tuhan. Kita tidak sampai tanda tangan di muka toko. Kita tidak tanda tangan di jalan-jalan untuk meminta 1.000, 2.000. Tidak. Kita semua dipelihara Tuhan. Betul, kita pernah alami susah. Tapi sesusah-susahnya kita, Allah selalu buka jalan. Allah selalu pelihara. Burung di udara dia beri makan dan dia pelihara. Apalagi saya dan saudara yang berharap kepada Tuhan. Apalagi kita yang percaya, yang bersandar, dan kita menaruh harap kepada Tuhan. Kelaparan bisa melanda siapa saja. Tapi saya dan saudara tidak pernah tuh. Bapak Gembala lihat kata saudara ada berdiri di depan Ramayana lalu tanda tangan. Permisi, assalamualaikum, belas kasihan akan hamba. Wah, tidak ada. Kita tanda tangan sama Tuhan. Tuhan, aku hari ini lagi kurang makan. Jangan tanda tangan pada manusia. Berharap pada manusia kita kecewa.
Tapi coba kita tanda tangan kepada Tuhan. Tuhan pasti kirim berkat dengan cara dan ajaibnya Tuhan. Dia bisa beri kita makan, percaya saudara. Tidak ada burung kata jatuh karena dia lapar. Begitu dicek, oh dia mati kelaparan, tidak. Burung semua berterbangan dengan luar biasa. Tidak ada semut dia mati karena kelaparan. Semut juga dipelihara oleh Tuhan. Kadang Bapak Gembala rasa ternganga dan rasa bagaimana hati ini melihat terjamah ketika melihat orang-orang gila. Kan di kota Sorong ini ada beberapa orang-orang gila, kasihan. Mereka itu bisa jalan, bayangkan dari bisa ketemu dia di Aimas, jalan kaki saudara, bisa sampai di Sorong sini. Tapi pertanyaan saya, siapa yang memberi mereka makan? Siapa yang berbelas kasihan akan mereka? Tadi juga Bapak Gembala selesai jemput Eliezer satu duduk di lampu merah. Dia tertawa, badan kosong. Jadi saya kadang melihat hati miris. Saya dalam hati saya bilang, Tuhan, dia Tuhan atas orang sehat, tetapi dia juga Tuhan atas orang gila. Orang gila juga dipelihara Tuhan. Pertanyaannya, siapa yang memberi makan mereka setiap hari? Tidak ada, saudara. Untung-untungan kalau ada yang dia lewat depan toko, orang panggil dia kasih roti sepanggal, kasih dia minuman ale-ale, satu gelas, sudah syukur. Tapi tidak mungkin kan setiap hari orang kasih roti. Jadi ini jadi pertanyaan bagi saya dan saudara. Siapa yang memberi dia makan setiap hari? Kan dia butuh makan setiap hari. Tapi orang gila ini, jadi dia Tuhan atas orang waras, dia juga Tuhan atas orang gila. Dia mengasihi semua ciptaan manusia. Mereka juga ada dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi kita lihat di sini, saya dan saudara yang waras saja, tentu kita dipelihara Tuhan. Allah memberi kita makan yang cukup, makan yang pantas, minum yang cukup. Kita berpakaian pun dengan pakaian yang cukup. Akibat bangsa Israel telah seleweng, akibat bangsa Israel ini telah berdua hati, berbuat sesuka hati di zaman Elimelek dan Naomi, sehingga Allah marah. Allah sengaja datangkan kelaparan ini di tengah-tengah kota Bethlehem itu. Allah mengajar, Allah juga sekaligus menghajar mereka. Jadi semua didikan Tuhan, supaya kita melihat bangsa Israel ini, orang yang hidup di kota Bethlehem Efrata ini, mereka sadar mereka harus berbalik kepada Tuhan. Elimelek artinya adalah Tuhanku, adalah rajaku. Tapi berbeda dengan namanya itu, tidak sesuai dengan pribadinya. Tuhanku adalah rajaku, tapi sayang dia keluar dari Bethlehem. Seharusnya kalau dia berharap sesuai dengan namanya, Tuhanku adalah rajaku, apapun yang terjadi dia tinggal di Bethlehem. Dia tetap berharap Tuhan. Karena kelaparan ini kan sengaja didatangkan oleh Tuhan. Kalau kita setia, kita taat, kita bertobat, kita dengar-dengaran, pasti Tuhan akan pulihkan kota itu. Tapi sayang, nama yang begitu keren, nama yang begitu bagus, kelakuannya berbeda. Dia berbeda, saudaraku, dengan pada kenyataan. Justru dia tinggalkan Bethlehem. Sekarang sayang, dia bawa satu keluarga. Mereka keluar dari Bethlehem. Istrinya juga Naomi sama. Sebagai istri bukannya dia bertahan. Nama Naomi berarti adalah manis atau menyenangkan. Wah, luar biasa. Tapi sama juga seperti suaminya. Nama boleh keren, nama manis, tapi keluar juga dari Bethlehem, tinggalkan tanah itu. Ternyata rupa-rupanya dia manis waktu ada berkat. Berkat habis, dia berubah jadi pahit. Banyak kali kita begitu, saat dapat berkat, puji Tuhan, kita sikap hati kita manis. Tapi begitu berkat habis, kita berubah, sikap hati kita jadi pahit.
Karenanya waktu Naomi pulang dari Moab, orang ramai, orang berdatangan, bukankah itu Naomi? Dia berkata apa? Jangan panggil aku Naomi, panggil aku si pahit. Karena arti namanya manis. Banyak kali saya dan saudara ketika terima berkat sikap kita manis. Tetapi saya dan saudara kita lihat di sini, Naomi sama juga dengan suami. Jadi mereka tinggalkan tanah kelahiran itu, tanah yang diberkati Tuhan. Lalu mereka pergi kemana? Mereka pergi kepada Moab. Dengan membawa 2 anak mereka. Di Moab mereka terima kemalangan. Di Moab mereka terima kesusahan. Mereka pergi mengungsi bukannya cari pertolongan, bukannya mereka cari perlindungan, cari nasib jauh lebih baik, malah mereka dapat nasib jauh lebih buruk. Mereka pindah ke Moab. Saudara tahu Allah marah. Tidak boleh mereka ke Moab. Moab bangsa yang paling dibenci Allah. Karena Moab terkenal dengan kejahatannya. Moab terkenal dengan kejahatan-kejahatan dan terkenal dengan penyembahan berhalanya. Allah tidak suka. Mereka tinggalkan Bethlehem, tanah yang diberkati Tuhan itu, pergi kepada bangsa Moab. Menetap di sana sebagai orang asing, sebagai pendatang di sana. Sayang sekali. Dengan membawa 2 orang anak mereka yang bernama Mahlon yang paling tua, yang pertama. Sesuai dengan namanya, Mahlon artinya sakit-sakitan. Dan yang kedua adalah Kilion. Kilion artinya merana. Jadi sama dengan arti nama kedua anak mereka. Waktu di Moab mereka merana. Mereka mengalami hal yang tidak mengenakan di dalam rumah tangga mereka. Tidak berselang waktu lama, 10 tahun mereka ada di tanah Moab sebagai perantau. Tidak berselang waktu lama suami meninggal. Siapa? Elimelek meninggal. Sayang sekali. Tinggalkan Naomi sebagai istri. Akhirnya tugas tanggung jawab sebagai kepala keluarga diambil alih oleh Naomi sebagai istri. Meninggalkan istri dan meninggalkan 2 anaknya, Mahlon dan Kilion. Tidak berselang lama lagi, rupa-rupanya 2 anak ini mengambil istri dari bangsa Moab. Allah lebih marah lagi. Padahal Tuhan sudah wanti-wanti dari awal, jangan kau ambil istri bagi anak-anakmu dari bangsa orang-orang itu. Allah marah, Allah tidak suka. Mahlon kemudian kawin dengan seorang perempuan yang bernama, yang kita baca kitabnya ini, yaitu Ruth. Dua-dua perempuan Moab, dua-dua perempuan yang tidak kenal Allahnya Israel, dua-dua perempuan yang kalau boleh dibilang orang kafir, orang tidak percaya kepada Allah Elohim, dari bangsa Moab. Mahlon ambil Ruth sebagai istri. Lalu yang berikut, anak yang berikut, Kilion, mengambil Orpa, perempuan dari Moab, dua-dua. Jadi maka tinggallah mereka bersama. Ceritanya ini, Mahlon sudah dapat istri kan, Kilion juga sudah dapat istri, tinggal. Jadi merasa terbantu dong, karena Naomi sudah ada menantu kan. Menantu dua-dua perempuan ini tentu akan membantu dia. Tetapi dia tidak tahu dampak dari apa yang dilakukan mereka. Allah sedang marah sebetulnya, karena telah mengambil istri bagi anak mereka dari bangsa-bangsa yang lain, apalagi bangsa Moab. Jadi itu yang saya dan saudara lihat di dalam firman Allah pada sore hari. Tidak lama kemudian lagi, matilah si Mahlon. Kilion juga ikut mati. Sayang sekali, di perantauan cari mengadu nasib untuk hidup lebih baik, malah suami mati, anak 2 mati. Sayang sekali. Wah, nasib model apa ini, kasihan. Karenanya tema khotbah sore hari ini, jangan tinggalkan Bethlehem. Sesusah-susahnya saudara, jangan lepaskan Tuhan. Kalau saya dan saudara hari ini mungkin ditegur oleh Tuhan, kita dibentuk oleh Tuhan, tahan terus.
Jangan kau coba-coba keluar. Karenanya saya berkata, kalau Allah sedang membentukmu dan kau terima, kau mengubah, kau belajar memperbaharui, Anda akan lihat berkat itu. Karena tujuan Allah baik untuk kita. Jadi sebetulnya dididikan bagi keluarga ini. Ini pelajaran penting bagi keluarga Bapak Elimelek sekeluarga. Tapi sayang mereka tinggalkan Bethlehem. Kelaparan ini sengaja didatangkan Allah. Seharusnya mereka bertahan, bukan keluar dari negeri itu. Mereka bertahan, bersimpu, duduk atau berlutut dan berlipat tangan untuk berdoa kepada Allah. Minta pengampunan dosa, ya Allah, ampuni kami sekota ini, satu kota ini, satu bangsa ini yang telah berbuat serong kepada, sehingga kelaparan ini jangan menimpa kami. Allah yang iba, yang berbelas kasihan, tentu Dia akan beriba dan memberi perhatian kepada umatnya yang berseru, sehingga kutuk kelaparan itu Tuhan bisa angkat. Jadi saat Tuhan mendidik saya dan saudara terima, didikan Tuhan luar biasa, itu membentuk iman kita. Ada firman, ada khotbah yang mendidikmu, terima. Jangan kau berkeras hati seperti Raja Firaun. Kau terima dengan senang hati. Kau berkata, terima kasih, puji Tuhan. Firman ini telah mengubah, telah membentuk hidup saya. Firman ini mengajar saya. Jangan kau pernah sedikit pun tersinggung. Allah sedang mendidik supaya kau jauh lebih baik. Termasuk kami hamba Tuhan, kita semua ada didikan-didikan Tuhan atas hidup kita, sehingga saya dan saudara makin mantap di dalam melayani. Kita makin dipakai Tuhan. Kenapa? Karena kita sudah lulus ujian, kita sudah lulus pendidikannya Tuhan. Allah sengaja mendidik saya dan saudara dengan berbagai cara, supaya kita sadar. Mungkin bagi Bethlehem kelaparan itu didikan Tuhan. Bagi saya dan saudara mungkin lain, bisa jadi khotbah, bisa jadi firman Tuhan yang disampaikan, itu bisa jadi didikan bagi kita. Jadi kita terima dengan senang hati, kita bersyukur. Matilah Mahlon dan Kilion. Itu lalu kemudian dalam bahasa Bapak Gembala, 3 janda tinggal 1 watak. Jelas Rut dan Orpa jadi janda juga, ikut mertua mereka. Bayangkan, hidup makin repot lagi. Siapa yang ngurusin 3 janda ini? 3 janda tinggal di dalam satu rumah. Oh, betapa repotnya. Tidak ada bapak keluarga, tidak ada suami. Sebagai istri, mereka bertiga berjuang bersama untuk hidup. Bagaimana supaya bisa makan nas hidup mereka. Mengapa di Bethlehem terjadi kelaparan yang hebat? Karena mereka berubah setia. Mereka telah melakukan sesuka hati. Mereka susah diatur. Karenanya Allah marah. Padahal kalau dipikir arti Bethlehem itu rumah roti, saudara. Bethlehem artinya rumah roti. Kok heran sekali, rumah roti kok bisa kelaparan? Tidak sesuai dengan namanya. Kenapa arti Bethlehem rumah roti kok bisa kelaparan? Kelaparan itu sengaja Allah datangkan. Biar lagi itu rumah roti, biar lagi itu saya dan saudara hidup berkelimpahan tadi-tadinya. Tapi kalau Allah marah, kita semua bisa copot berkat kita. Biar kata saya dan saudara yang tadi-tadinya hidup bergelimang harta, kita makan juga luar biasa. Tetapi kalau saya dan saudara berubah setia kepada Allah, Allah bisa mengambil semua berkat. Berkat yang dengan susah payah kita cari, dengan kita peras keringat, banting tulang peras keringat, tetapi dengan gampangnya Allah bisa mengambilnya dari kita. Sehingga kita menjadi orang hampa, menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Berkat yang tertata rapi di atas meja makanmu yang panjangnya 2 meter itu,
semua makanan, semua menu ada di situ. Tetapi dengan gampangnya meja itu Allah bisa senggol dan jungkir balikan meja makanmu itu. Kenapa? Kalau kita berubah setia. Karenanya kita lihat di mana ada orang yang tadinya kaya raya, tetapi karena hidup tidak berubah, tiba-tiba mereka jatuh miskin. Jadi kalau saya dan saudara diberkati, tetap hidup sesuai pada firman. Jangan berubah setia. Kita tetap cari Tuhan. Bayangkan rumah roti kelaparan. Bethlehem artinya rumah roti, tapi bisa kelaparan. Kelaparan itu sengaja didatangkan oleh Tuhan. Lalu di akhir kisah cerita ini, Naomi kemudian firman Allah berkata, dia mendengar bahwa negerinya, tanahnya yaitu Bethlehem sudah dipulihkan Tuhan. Saudara nanti baca dalam pasal 1 ayat-ayat selanjutnya. Naomi mendengar, wah saya rasa heran dan rasa aneh. Karena saudara tahu, dia ada di Moab, tapi dia bisa dengar informasi ada di Bethlehem. Padahal dulu belum ada handphone, dulu belum ada radio, dulu belum ada koran. Tapi herannya Naomi bisa tahu betapa luar biasa dia menaruh perhatian pada Bethlehem. Sehingga dia mendengar kabar, dia mendapat informasi bahwa Bethlehem sudah dipulihkan Tuhan. Yang tadinya lapar, sekarang mereka sudah cukup makan. Naomi mendengar itu, luar biasa. Dia menaruh perhatian pada Bethlehem. Kadang kita lihat juga zaman sekarang ini, apalagi dengan sekarang kita ini ditunjang dengan berbagai teknologi. Sudah ada handphone, ada internet, kabar bisa beredar di mana-mana. Apa yang kita lakukan di Jalan Baru, bisa SP3, orang di SP3 bisa dengar. Kejadian di kota Sorong bisa di Amerika Serikat, orang di sana bisa tahu, keluarga kita di sana bisa tahu. Betapa canggihnya sekarang. Bahkan saking canggihnya, sekarang bisa 2-3 orang ibu-ibu kumpul saja, mereka bisa tahu seluruh kota Sorong punya kejadian, apalagi mereka sudah duduk bahas. Jadi internet bisa kalah juga itu. Tapi ibu-ibu GP Damai tidak ada yang begitu. Ini Bapak Gembala bicara, ini ibu-ibu yang di luar. Kalau mereka sudah kumpul, istilah bilang CCTV pun kalah. Mereka bisa pantau kita punya kegiatan, mereka bisa pantau kita punya kesehatan. Jadi saya dan saudara kadang susah hidup di tengah-tengah dunia yang sedang berkembang ini. Jadi kita lihat Naomi. Lalu kita lihat Naomi pulanglah dia. Karena dia mendengar kabar berita bahwa telah dipulihkannya Bethlehem, maka pulanglah dia. Sebelum pulang, dia memberikan semacam pilihan kepada 2 menantunya, Ruth dan Orpa. Memberi pilihan, nak, kalian berdua pulang ajalah, tetap tinggal. Kembalilah pada keluargamu, jangan ikut aku. Tidak usah ikut aku. Aku sekarang sudah janda. Aku pun sudah tua. Masakan kau menyiksa dirimu menunggu aku untuk supaya aku bersuami dan mendapatkan anak lagi? Jika anak itu laki-laki, masakan kau menunggu sampai dia dewasa lalu aku berikan padamu menjadi suami? Demikianlah kata Naomi. Tidak usah kalian pulanglah nak. Dipeluknya lah 2 menantunya itu dan dia cium satu persatu. Disinilah kita lihat letak 2 perbedaan karakter daripada 2 perempuan. Orpa mendengar itu, Orpa bilang betul juga. Saya punya mertua ini sudah tua juga. Ah, buat apa ikut dia? Sudah saya pulang saja. Orpa yang dia pulang tinggalkan. Orpa melihat apa yang di depan mata. Berbeda dengan Ruth, dia melihat apa yang jauh ke depan. Ruth ini mungkin sudah mendengar dari suaminya. Suaminya bercakap-cakap bercerita tentang bagaimana tanah Bethlehem itu. Sayang, tanah Bethlehem itu diberkati Tuhan. Allah kami Allah yang hebat. Jadi dia tertantang. Ini bangsa ini adalah
istri yang tidak percaya Tuhan. Tapi ada kemungkinan dia dengar dari suaminya yang selalu bercerita tentang tanah Betlehem yang diberkati Tuhan itu. Jadi dia melihat jauh ke depan. Berbeda dengan Orpa. Orpa melihat apa yang di depan mata. Naomi bilang pulang saja, sekarang hidup lagi susah. Oh iya betul. Lalu dia langsung kecewa. Tinggalkan mertua. Banyak kali saya dan saudara selalu lihat apa yang ada di depan mata. Betul, hidup sekarang lagi sulit, betul. Sekarang ini banyak pergumulan, betul. Tapi saya dan saudara jangan kecewa di situ. Kita tetap maju karena bersama dengan Allah kita pasti bisa melewati. Bukankah kita pernah melewati masa-masa yang jauh lebih sukar daripada ini? Katakanlah COVID yang kemarin, itu kan luar biasa. 4 tahun yang lalu itu. Tidak terasa nih kita sudah ada di 2024. Karena kita melewatinya itu bersama dengan Allah. Kita bukan melihat apa yang ada di depan mata. Kalau kita melihat apa yang ada di depan mata, kita semua gugur. Kita semua akan melepaskan Tuhan. Kita semua copot dari tangan kasih Allah. Karena kita melihat apa yang di depan mata. Tapi saya dan saudara kan selalu berpikir jauh ke depan. Bahwa ada Tuhan yang pasti akan menuntun saya. Sehingga pujian berkata tiap langkahku dituntun oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbing saya dan saudara. Kita selalu dituntun dan dibawa pada berkat satu kepada berkat yang lain. Kita bisa makan kok. Kita sanggup sekolahkan anak-anak kok. Kita bisa kuliah kok. Haleluya. Saudara percaya? Kita bisa makan cukup. Gereja kita ini juga bisa membangun. Tahun ini kita selesaikan gereja ini. Karena saya dan saudara punya Tuhan yang luar biasa. Dia Allah bangsanya Israel. Dia Allahnya keluarga Elimelek, suami istri sekeluarga. Dia juga Allahnya kita. Allah yang selalu mendidik dan mengajar saya dan saudara. Rut bilang dalam Rut pasal 1 ayat 7, jangan kau paksa aku untuk tinggalkan engkau. Kita dapat menantu begini nih, hebat sekali. Rut tetap dia bersikeras, dia bertahan. Karenanya arti Rut sesuai dengan namanya. Rut itu artinya sahabat sejati. Karena dia sahabat sejati, kemana-mana mertua jalan dia ikut. Komitmen yang hebat itu dalam Rut pasal 1 ayat itu ada ayatnya yang ke-16 sampai 17, nanti saudara baca, itu luar biasa sekali. Kita baca Rut 1 ayat 16 sampai 17, di sana berkata, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Komitmen dari seorang menantu yang sangat luar biasa. Sahabat sejati, itulah nama Rut. Haleluya. Puji Tuhan untuk Ibu Rut yang beribadah pada malam ini. Kebetulan namanya juga Rut. Jadi sesuai dengan namamu Ibu Rut, haleluya, sahabat sejatinya Tuhan. Tetap jadi sahabat sejati untuk pelayanan, jadi sahabat sejati untuk gereja. Jadi di mana ada pelayanan, ada kau di situ. Haleluya. Jadi Bapak Gembala melihat terus. Pokoknya pelayanan di mana saja, apakah ada Ibu Rut di situ? Karena kan dia sahabat sejati, sahabat pelayanan, sahabat gereja, sahabat untuk kita semua. Sahabatnya Tuhan. Jadi kita mengiring Tuhan sampai tutup mata. Rut berkata, bangsamu bangsaku, Allahmu Allahku. Dia berkomitmen, kau mati di mana aku pun mati di situ. Kita sekarang kadang-kadang kita lihat menantu-menantu kurang ajar di zaman sekarang. Mereka berlaku tidak sopan terhadap mertua.
terhadap bapak mantu, terhadap mama mantu. Sehingga banyak kali mama mantu tidak mau tinggal, tidak mau mampir di rumahnya karena mama mantu tidak suka dengan kelakuan anak mantu. Itu banyak terjadi. Jadi saya dan saudara, mari kita sebagai anak-anak, kita punya orang tua, kita juga punya mertua, kita punya bapak mantu, kita punya mama. Kita juga tentu menghormati mereka. Khotbah kemarin membahas tentang pentingnya mendengarkan nasihat. Jadi saya dan saudara, mari kita belajar seperti Rut. Rut ini adalah gambaran yang paling hebat. Bicara tentang kesetiaan. Saudara tetap setia melayani Tuhan. Saudara harus setia, memiliki kesetiaan seperti Rut ini. Berbeda dengan Orpa. Orpa dia lepaskan mertua. Sudah, kalian pergi aja. Mungkin balik ke Bethlehem, pergi aja kalian. Saya mau tinggal aja di saya punya negeri. Tapi Rut tidak. Saya tetap ikut saya punya mama mantu. Kemanapun dia pergi, aku pun ikut dia. Ini bicara komitmen. Ini bicara kesetiaan. Mari saudara jadi jemaat yang setia. Jadi jemaat yang setia menopang pelayanan. Saudara jadi jemaat yang menopang pekerjaan Tuhan. Kita semua setia, termasuk Bapak dan Ibu Gembala, termasuk hamba Tuhan. Di mana saja yang namanya hamba Tuhan pasti mereka setia. Ini yang menjadi, ini yang kita terapkan dalam pelayanan. Kesetiaan kita bukan seperti Orpa. Setia di saat suami masih ada, suami sudah meninggal tidak setia lagi. Tidak, suami ada maupun suami meninggal tetap setia. Kita belajar seperti Rut. Dia tetap setia. Saya dan saudara juga kita belajar setia. Kita setia di pelayanan. Kita setia mengiring Tuhan bila perlu. Dan bahkan kalau bisa sampai kita tutup mata, kita tutup usia. Jadi miliki kesetiaan seperti Rut. Mati bersama, hidup bersama, mati bersama. Itu kata Rut. Sahabat sejati. Mari jadi sahabat sejatinya Tuhan Yesus Kristus. Jadi sahabat sejatinya pelayanan. Kita semua punya pergumulan, tapi kita lihat Tuhan yang besar. Kita jangan lihat masalah. Kalau kita lihat masalah seperti Orpa kan lihat masalah apa yang ada di depan mata. Naomi bilang kita ada masalah nih. Saya sudah janda, saya sudah tua juga. Ngapain kalian mau ikut saya? Betul, Orpa bilang betul. Secara logika betul buat dia, tapi dia tidak pikir jauh ke depan. Rut diberkati sampai di Bethlehem, dia kawin dengan Boas. Boas, bosnya Bethlehem. Saudara tahu Boas ini? Boas ini sultannya Bethlehem. Orang kaya raya di tanah Bethlehem. Dia kawin, ambil Rut sebagai istri. Oh ya, dia diberkati luar biasa. Kenapa? Karena dia taat pada firman. Dia punya komitmen. Memang orang berkomitmen itu diberkati Tuhan. Orang yang setia melayani Tuhan. Memang hari ini kita jalan terseok-seok, kita jalan termiring-miring, iring Tuhan karena berbagai persoalan. Tapi saudara percaya, kemudian hari saya akan melihat kita semua akan menjadi orang berhasil. Kita akan lihat rumah tangga kita diberkati, anak-anak kita diberkati, mereka semua. Percaya saya. Orang yang berharap pada Tuhan tidak akan dikecewakan. Percayalah. Ada perbedaan antara orang takut Tuhan dan tidak takut Tuhan. Maleakhi berkata ada perbedaan antara orang beribadah dan tidak beribadah. Saudara baca di ayat-ayat terakhir, Boas mengambil Rut menjadi istri. Saudara tahu dari Rut, guru garis keturunan dari Rut, muncul Yesus Kristus. Bayangkan, perempuan yang tidak kenal Allah Israel bisa dari keturunan dia, dari darahnya dia mengatakan. Rut ini nenek moyangnya Yesus Kristus. Bayangkan, kenapa tidak ambil dari perempuan yang lain supaya Yesus lahir dari garis keturunan ini? Ini Rut ini moyangnya Yesus Kristus. Dia punya oyang ini. Dia melahirkan juru selamat di mana? Kota Bethlehem. Sama di kota Bethlehem itu. Kenapa? Karena orang berkomitmen. Rut melihat jauh ke depan, pasti Tuhan bela saya. Saya tahu memang ada masalah. Mertuaku bilang ada masalah. Tapi aku melihat jauh ke depan ada Tuhan yang bersama dengan kau. Dia diberkati luar biasa. Rut diambil oleh seorang bos
Bosnya tanah Bethlehem. Boas, orang kaya raya di tanah Bethlehem. Ini crazy rich-nya tanah Bethlehem, sultannya Bethlehem mengambil dia. Luar biasa. Dari perempuan yang tidak punya apa-apa, dari perempuan sederhana. Ini gambaran saya dan saudara. Kita hari ini tidak punya apa-apa, tapi kalau kita belajar setia kepada Allah, kita bisa diberkati Tuhan. Kalau kita bersama dengan Allah yang tadinya kita tidak punya apa-apa, sekarang kita bisa hitung kita punya berkat satu ini. Sekarang kan saudara lihat, dari tidak punya rumah sekarang bisa punya rumah. Yang tadi tinggal di kos sekarang sudah punya rumah sendiri. Tuhan yang punya bumi, lautan dan segala isinya, masa dia tidak bisa kasih sebidang tanah untuk kita bangun pastor? Bisalah. Dia Allah yang terlalu kaya. Jadi tetap setia, miliki kesetiaan seperti itu. Tetap bertahan ya, haleluya jemaat kekasih, tetap setia. Bapak Gembala memang tahu saudara punya banyak pergumulan, tapi kesetiaanmu membuktikan bahwa kau punya Tuhan. Saudara punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang luar biasa. Jangan menyerah saudaraku, jangan putus di tengah jalan, jangan undur di tengah jalan, tetap setia. Ada Tuhan sahabat sejati, Dia tidak pernah melepaskan saya dan saudara. Dia tetap menggenggam tangan kita. Mari kita angkat pujian, kita bersyukur buat firman Tuhan. Kita angkat satu pujian.